Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi, teman-teman. Tentunya dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan satu pandangan tentang bagaimana menjadi produktif dan bahagia dalam bekerja, fun at work gitu. Tentunya itu menjadi harapan bagi kita semua dalam menjalankan suatu aktivitas pekerjaan begitu. Tentunya yang awal nanti saya akan mencoba untuk memberikan satu pandangan tentang bagaimana cara menikmati perjalanan gitu. Oke lah, kalau begitu kita coba nikmati video ini dan semoga menjadi pembelajar bagi teman-teman. Check it out. Satu hal penting yang sering kita lupain dalam hidup adalah menikmati perjalanan. Kita sering tertipu persepsi bahwa makin banyak impian tercapai berarti makin bahagia. Bukan gitu konsepnya. Kita lupa kalau durasi perjalanan selalu lebih lama daripada tujuan itu sendiri. Jadi kalau kita pengen lebih lama bahagia, bukankah prosesnya yang harus dinikmati? Work trip mengajarkan saya banyak hal, mulai dari esensi hubungan, memahami sudut pandang orang lain, sampai bagaimana cara meredam ketakutan. Kita semua bertemu dalam kondisi yang tidak saling kenal. Sebagian kita penuh cemas dan ragu saat awal pertemuan. Namun karena kita datang dengan niat yang sama, kita mulai terbuka, cerita, hingga melepas kegelisahan dalam pelukan dan air mata. Kita memang butuh tujuan dalam hidup, tapi bukan berarti semua dilakukan dengan terburu-buru. Setidaknya itulah yang saya rasakan dan pelajari. Saya tidak lagi peduli destinasi, karena cerita di dalam perjalanan itulah yang lebih abadi. Saya belajar saling memahami, saling menghargai, menyembuhkan luka batin, dan saling menopang tanpa pamrih. Oke, fun at work gitu ya. Kita coba untuk menerangkan atau memberikan satu pandangan tentang fun at work gitu. Menjadi produktif dan bahagia adalah harapan bagi kita seorang pegawai. Hal itu juga adalah kondisi yang diharapkan semua organisasi apapun bidang bisnisnya. Kenyataannya, masih banyak leader yang tidak menyadari pentingnya suasana kerja yang fun untuk membangun hal tersebut. Kerja pun bawaannya serius. Jika ada yang tertawa ataupun bercanda di kantor dianggap tidak produktif. Padahal riset membuktikan bahwa dalam kondisi kerja yang fun, produktivitas karyawan dapat meningkat. Survei yang dilakukan oleh Stanford Graduate School of Business menyatakan bahwa 84% top eksekutif percaya bahwa karyawan dengan sense of humor bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. Sebuah kajian dari Journal of Leadership and Organization Studies menemukan bahwa kegembiraan di tempat kerja adalah peramal yang lebih kuat dari ketertarikan calon pegawai dibandingkan kompensasi dan peluang karir. Tips menciptakan kerja yang fun. Bagaimana cara menciptakan suasana kerja yang fun sehingga karyawan merasa bahagia dan enjoy? Perlukah program kerja yang mahal untuk mewujudkannya? Kunci dari terwujudnya suasana kerja yang fun adalah keterlibatan dari seluruh anggota tim dan atasan yang turut serta dan menjadi role model dalam program yang diselenggarakan. Berikut adalah 3 langkah yang bisa diterapkan di organisasi tempat kita bekerja yang dirangkum dari buku Fun at Work karangan Joseph Batuana. 1. Libatkan tim untuk menciptakan program Fun at Work sesuai dengan kreativitas mereka. Contohnya adalah dengan memberikan surprise kepada karyawan yang berulang tahun. Bisa juga membuat event kebersamaan yang bertepatan dengan Hari Puisi Sedunia atau Hari Pahlawan misalnya. Dapat juga membuat program tukar kado yang diikuti oleh seluruh level jabatan dan sebagainya. Filosofinya dikenal dengan istilah fish fun. Hal ini diilhami oleh perilaku penjual ikan di Pig Place, pasar ikan di Seattle, di mana suasana kerja yang terbentuk sangat menyenangkan, sehingga pekerjaan tidak menjadi beban. 4 prinsip dari Fish Fun adalah choose your attitude. Sikap yang dipilih kita ketika bekerja menjadi kunci. Jika kita fokus kepada hal-hal negatif, seperti atasan yang tidak support atau pekerjaan yang menumpuk, maka kita sudah terjebak dalam mindset negatif. Alhasil, suasana kerja positif akan sukar terbentuk. Yang kedua, play.
tantangannya adalah bagaimana agar situasi kerja dibentuk menjadi situasi seperti dalam suatu permainan, sehingga kita menjadi senang dan juga fun. Yang ketiga, be there. Fokus pada apa yang sedang dikerjakan saat ini. Jangan memikirkan beban masa lalu dan mengkhawatirkan hari esok yang belum terjadi. Yang keempat, make their day. Memulai hari dengan perasaan syukur atau keberlimpahan. Juga bagaimana agar kita dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Sekedar memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi dapat memiliki dampak yang besar. Kemudian poin keduanya adalah memanusiakan manusia. Sebagai manusia sejatinya kita ingin dihargai, apapun jabatannya. Semua menginginkan hal yang sama, diperlukan sebagai manusia. Itulah kenapa kita kesal jika dimarahin di depan umum, diremehkan karena jabatan atau dijadikan bahan bercandaan. Memanusiakan manusia pada dasarnya adalah hal yang sederhana jika kita mau melakukannya. Hal itu dapat terwujud hanya dengan hal sederhana seperti tersenyum dan menyapa setiap kali berpapasan. Pagi, apa kabarnya? Frasa singkat ini sudah cukup untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan kebahagiaan. Poin yang ketiga adalah peran penting leader. Salah satu peran terbesar seorang leader adalah menumbuh kembangkan anggota timnya. Hal tersebut hanya dapat dilakukan ketika leader telah mengetahui apa aspirasi, keinginan, dan kebutuhan anak buahnya. Untuk bisa mengetahuinya, leader harus membangun kedekatan dan trust, di mana dibutuhkan kemampuan mendengarkan dengan baik. Seluruh keterampilan tersebut adalah kapasitas leader sebagai seorang coach. Dengan coaching, seseorang akan terbantu untuk membangun mindset positif dan menemukan sendiri solusi serta langkah follow up-nya, menjadi versi terbaik dirinya dan menemukan makna pekerjaannya. Namun, acap kali seorang leader masih membuat kesalahan besar ketika mengelola timnya. Menurut John C. Maxwell, itu adalah leading based on assumption. Itu adalah ketika dia memimpin dengan asumsi, bukan dengan bertanya dan mendengarkan. Akibatnya, ia memiliki penilaian yang tidak akurat terhadap anggota timnya. Kesimpulannya adalah situasi kerja yang fun akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan engagement karyawan. Psikologi safety yang muncul dari situasi kerja yang fun akan membuat karyawan semakin kreatif dalam memecahkan berbagai masalah yang ditemui dalam pekerjaannya. Perlakuan baik yang diterima oleh karyawan pada gilirannya akan membuat mereka memperlakukan pelanggan dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu saja akan membuat kinerja keuangan perusahaan meningkat. Demikianlah yang bisa coba sharing ya tentang Fun at Work kali ini. Semoga dalam ketiga poin yang saya paparkan tadi dapat memberikan kita dampak bagaimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.